Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mita Paujiah, Prodi PAIA semester 6, NPM 18210033. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum. Dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin, MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Ya, oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dan dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Nah, model pembelajaran ini bertujuan untuk mencapai tujuan khusus dengan menerapkan langkah yang sudah ditentukan. Nah, itu merupakan dari pengertian model pembelajaran, begitupun dengan tujuannya. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga apa sih model pembelajaran pendidikan agama Islam. Model pembelajaran pendidikan agama Islam itu model pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita lanjut ke karakteristik model pembelajaran PAI. Nah, karakteristik mata pelajaran PAI sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman khusus PAI atau Depdiknas 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, PAI mencakup 3 kerangka dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Oke, saya lanjutkan ke tujuan pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Nah, model pembelajaran PAI berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, tujuan dari pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI ini adalah agar guru dapat membantu peserta didik mendapat informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan idenya. Selanjutnya mengenai strategi pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Strategi pengembangan dan inovasi model pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan rencana disusun oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan siswa yang sedang belajar untuk mencapai tujuan instruksional khusus. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayana 2016, halaman 132 sampai 182. Yang pertama, ada model inquiry. Model pembelajaran inquiry, model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar untuk membuat guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Nah, prinsip pembelajaran ini adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Nah, model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan dengan situasi. Yang ketiga, model pembelajaran ekspositori. Nah, model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik, supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pengajaran ekspositori, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan peserta didik dengan cara berceramah.
Nah, yang selanjutnya mengenai model pembelajaran Paingkem, merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Komparatif. Pembelajaran komparatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang keenam, model pembelajaran project based learning. Nah, model pembelajaran ini salah satu model yang paling kuat karena meningkatkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan melalui pendekatan konseptual yang dekat dengan pekerjaannya di lapangan. Nah, selanjutnya model pembelajaran sebelum masa pandemi. Nah, di sini merupakan dari pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Nah, model pembelajaran di masa sebelum pandemi ini, model pembelajarannya biasanya banyak digunakan oleh para pengajar itu adalah model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran project based learning ini atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Nah, sebagai inti pembelajaran. Dalam pembelajaran project based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, intentis, dan pengolahan informasinya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang beragam. Nah, project based learning ini adalah satu model pembelajaran yang paling kuat karena meningkatkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan melalui pendekatan antara guru dengan peserta didiknya. Nah, perbandingan antara model pembelajaran sebelum adanya COVID-19 dan setelah adanya COVID-19 ini atau masa pandemi. Nah, yang pertama, model pembelajarannya menggunakan daring method. Nah, daring method ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Nah, yang kedua, home visit. Home visit itu merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Nah, metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya, metode pembelajaran blended learning. Nah, metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui sistem, semisal menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Nah, yang terakhir, pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio menjadi inovasi pembelajaran masa pandemi. Metode ini menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesulitan akses internet. Nah, dalam solusi bagi orang tua siswa yang memiliki telepon pintar atau smartphone.
Nah, pembelajaran dilakukan oleh guru yang berkompeten bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengar. Untuk jenjang PAUD, jenjang SD setiap hari Selasa dan SMP setiap hari Sabtu. Kalau menggunakan pembelajarannya melalui radio.